Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu. Halo para sahabat pencinta Alkitab, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam katekese santai kali ini, kembali kita akan membahas apa kata Alkitab tentang sakramen Ekaristi dan apa manfaatnya bagi Anda dan saya. Nah, Ekaristi tentu tidak asing lagi bagi kita semua, terutama kita orang Katolik. Sebab Ekaristi adalah jantung atau pusat dari ajaran Gereja Katolik. Dan Ekaristi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya Eucharistia, yang berarti puji syukur. Nah, puji syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Dan oleh karena Ekaristi sangat penting, maka sebagai umat Katolik, tentu Anda dan saya, kita semua wajib mengetahui apa kata Alkitab tentang Ekaristi. Nah, untuk itu, mari kita simak video ini sampai selesai. Apa kata Alkitab tentang Ekaristi dan apa manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama adalah Gereja Katolik merayakan Ekaristi untuk menggenapi permintaan Yesus yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Dan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingatkan akan aku." Dan ayat ke-20, lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, pertanyaan buat kita semua, apa yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan para muridnya? Dan apa saja yang dikatakan oleh Yesus melalui perikop yang baru saja kita baca di atas? Nah, para sahabat pencinta Alkitab, Yesus menetapkan perjamuan Ekaristi, yaitu pertama kalinya, dan dia meminta para rasul atau para muridnya untuk selalu melakukan Ekaristi sebagai peringatan atau kenangan akan kesengsaraan, wafat, kematian, dan kebangkitan Yesus yang telah menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu. Nah, manfaat yang kedua, para sahabat, setiap kali Anda dan saya mengikuti Ekaristi, kita semua mendapatkan pengampunan dosa. Kok tahu? Nah, mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 26 ayat ke-28. "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Nah, untuk pengampunan dosa. Dari ayat di atas memberitahukan kepada kita bahwa darah Yesus telah menyucikan kita, manusia yang kotor. Darah Yesus telah menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita. Darah Yesus telah mendamaikan kita kembali dengan Bapa kita di surga. Nah, para sahabat, kita lanjut manfaat dari kita mengikuti Ekaristi, yaitu kita akan memperoleh kehidupan kekal. Nah, itu tertulis dalam Injil Yohanes pasal ke-6 ayat 54 dan ayat ke-58. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai kehidupan yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Dan ayat 58, "Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wow, luar biasa para sahabat. Puji Tuhan, Yesus dalam perjanjian lama adalah roti mana yang turun dari surga, yang menguatkan bangsa Israel sepanjang dalam perjalanan mereka di padang gurun. Roti mana yang dari surga itu selalu turun
untuk mereka makan sampai mereka tiba di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, saat kita menyantap Ekaristi juga, itu semua untuk menguatkan hidup kita di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, maka sangat penting bagi kita untuk menikmati hosti atau tubuh Kristus sebagai makanan jiwa kita, karena dengan makanan itu akan membuat kita mengalami kekuatan dan sukacita di dalam menjalani kehidupan kita. Jadi jangan kita hanya sibuk dengan makanan jasmani kita. Nah, manfaat yang keempat dari sakramen Ekaristi adalah Anda dan saya saat itu juga bersatu dengan Tuhan Yesus. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 55-56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Dan manfaat yang kelima, saat kita mengikuti Ekaristi pada hari Minggu di gereja atau pada hari lainnya, itu tandanya kita sudah mengikuti perintah Allah yang ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan, dan juga perintah gereja yang kedua. Nah, sebagai umat Katolik yang taat, kita harus mengikuti dan taat terhadap perintah gereja dan perintah Allah. Manfaat yang keenam dari Ekaristi adalah kita telah menggenapi apa yang dilakukan oleh komunitas Jemaat Perdana 2000 tahun yang lalu, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Dan manfaat yang ketujuh, yang terakhir, adalah dengan mengikuti Ekaristi berarti Anda dan saya telah bersatu dengan gereja-gereja yang adalah tubuh Kristus Yesus sendiri, baik komunitas gereja di surga maupun komunitas gereja yang bersiara di dunia ini. Dan kita dipersatukan dengan keluarga-keluarga kita yang telah meninggal melalui doa syukur agung yang diucapkan oleh para imam atau para pastor. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, manfaatnya tentu masih sangat banyak dan saya belum menguraikan semua dalam video ini karena masih banyak ayat-ayat di dalam Alkitab kita berbicara tentang Ekaristi ini. Tetapi intinya, dengan mengikuti Ekaristi atau Ekaristi Kudus, kita pasti akan mengenangkan kisah kesengsaraan Yesus, yaitu wafat, mati, dan kebangkitannya. Dan jika para sahabat mencintai Yesus, maka rajin-rajinlah mengikuti Ekaristi setiap saat, baik misa harian, terutama pada misa hari Minggu. Wajib bagi kita sebagai pengikut Kristus, terutama sebagai orang Katolik, untuk hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Kita berkumpul bersatu dengan komunitas gerejawi. Nah, para sahabat, demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang telah saya uraikan bermanfaat bagi pertumbuhan saya, iman saya maupun iman para sahabat, untuk kita tetap mencintai Ekaristi Kudus, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Salam sehat dan tetap semangat di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus.